Halo, rekan guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Prita Isnaini, guru kelas 5 di SD Negeri Sidomulyo, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Pada penghargaan GTK tahun 2025 ini, saya ingin berbagi praktik baik berjudul Inovasi Pendekatan Pembelajaran Mendalam dengan model Project Based Learning melalui MABAR, media digital berbasis augmented reality, untuk meningkatkan literasi sains siswa di kelas 5 SD Negeri Sidomulyo. Pendidikan abad ke-21 menuntut peserta didik berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Namun, hasil asesmen awal menunjukkan bahwa rata-rata nilai literasi sains siswa kelas 5 hanya 44,71. Sebagian siswa masih kesulitan memahami konsep siklus air, bahkan belum mampu menjelaskan hubungan antar proses dengan benar. Hal ini terjadi karena pembelajaran sebelumnya masih bersifat konvensional dan belum kontekstual. Disinilah saya mulai merancang inovasi pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan menggembirakan. Tantangan terbesar saya adalah heterogenitas kemampuan siswa dan keterbatasan sarana belajar. Sekolah belum memiliki laboratorium IPA, sementara materi seperti siklus air bersifat abstrak. Beberapa siswa juga masih pasif dan menunggu arahan guru. Namun, saya melihat ini bukan hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi. Sebagai solusi, saya mengembangkan inovasi pembelajaran MABAR, media digital berbasis AR. Saya memadukan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model Project Based Learning. Semua bahan pembelajaran saya integrasikan dalam microsite digital yang bisa diakses siswa melalui gawai. Microsite ini berisi buku digital, presentasi Canva, quiz Zep Quiz, dan media AR dari Assembler Edu. Pembelajaran dilakukan melalui 3 pengalaman belajar, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Siswa mempelajari konsep siklus air melalui video, kemudian membuat diorama berbasis AR dalam kelompok. Objek 3 dimensi yang mereka buat muncul di atas diorama menggunakan aplikasi Assembler Edu. Suasana kelas menjadi hidup, penuh semangat, dan kolaboratif. Saya mengukur hasil belajar melalui pretest dan posttest literasi sains, serta melakukan observasi dan wawancara. Siswa juga membuat video kampanye hemat air sebagai bentuk aksi nyata menjaga kelestarian lingkungan. Video kampanye aksi hemat air bersih ini telah dipublish di akun media sosial yang bertujuan untuk mengajak pemirsa untuk menghemat air bersih. Hasilnya sungguh menggembirakan. Nilai rata-rata literasi sains meningkat dari 44,71 menjadi 65,71 atau naik sebesar 46,98%. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan percaya diri. Dimensi profil lulusan pun berkembang, dari penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, hingga kemandirian. Dalam pembelajaran mendalam, saya tidak hanya fokus pada apa yang dipelajari, tetapi bagaimana siswa tumbuh sebagai manusia yang memuliakan sesama. Konsep memuliakan menjadi dasar utama. Saya belajar mendengarkan dengan hati, menuntun dengan kasih, dan memberi ruang pada murid untuk terus bersinar. Siswa juga belajar menghargai, membantu, dan bekerja sama. Disinilah pembelajaran menjadi perjalanan kemanusiaan yang menghadirkan suasana berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
Saya belajar bahwa teknologi digital bukan sekedar alat bantu, melainkan jembatan menuju pembelajaran mendalam. Dengan menggabungkan project-based learning dan augmented reality, pembelajaran IPAS menjadi lebih kontekstual, kolaboratif, dan menyenangkan. Kedepannya, saya merekomendasikan agar inovasi mabar diterapkan pada topik IPAS lainnya, didukung sarana TIK yang memadai, dan dikembangkan melalui komunitas berbasis praktik baik di sekolah. Belajar siklus air tak lagi hanya mendengar, tetapi mengalami langsung bagaimana air menguap, membentuk awan, dan turun kembali sebagai hujan. Disinilah nilai pembelajaran mendalam terasa, ketika ilmu menjadi pengalaman nyata. Tak hanya angka yang meningkat, tetapi juga semangat belajar siswa. Mereka mulai bertanya lebih kritis, bekerja sama dengan teman, dan bangga menunjukkan hasil karya mereka. Inovasi sederhana, bila dilakukan dengan niat dan refleksi mendalam, dapat menumbuhkan budaya belajar yang menyenangkan di sekolah. Sebagai pengajar pembelajaran mendalam di Kabupaten Purworejo, saya terus berupaya menularkan semangat inovasi ini kepada rekan-rekan guru lainnya. Melalui kegiatan in-house training, BIMTEK Gugus, dan workshop, kami saling belajar dan berkolaborasi. Saya percaya perubahan pendidikan tidak lahir dari satu orang, tetapi dari gerakan bersama para guru pembelajar. Mari kita bergerak bersama, karena setiap praktik baik layak dibagikan. Setiap guru punya inspirasi untuk Indonesia. Berikut merupakan kesan pesan dari kepala sekolah, rekan guru, dan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi, guru PJOK di SD Sidomulyo, Kecamatan Butuh. Selaku rekan Bu Prita yang mengajar di kelas 5, beliau adalah seorang guru yang luar biasa dalam mengajar. Komunikasinya bagus terhadap anak-anak, sehingga dalam pembelajarannya begitu efektif dan menyenangkan. Beliau juga kreatif dalam memberikan materi-materi berupa visual dan lain-lainnya. Bu Prita itu guru yang baik dan tidak pernah membeda-bedakan satu sama lain. Ketika Bu Prita mengajar, beliau tegas dan selalu mengajak murid-muridnya untuk belajar. Bu Prita adalah guru yang baik, sabar, dan suka mengaitkan materi dengan cerita sehari-hari. Bu Prita itu guru yang menyayangi murid-muridnya, ceria dalam mengajar murid-muridnya. Bu Prita adalah guru yang kreatif. Kami juga ikut kreatif. Terima kasih Bu Prita. Saya Prita Isnaini. Salam pendidikan, salam pembelajaran mendalam.